Jadi kami pada hari ini, kesempatan kali ini ditemani sama narasumber paling oke banget dan juga paling keren banget nih. Sebelumnya boleh perkenalan dulu kali Kang Akang, namanya siapa dan juga dari mana nih? Oke, perkenalkan nama saya Muhtar Galuh Ardian. Gitu, kebetulan saya ex jurnalis dari iNews dan jurnalis dari Kumparan. Ya memang lumayan lama sih, saya dari tahun 2019 mulai dari media lokal sebelumnya berkiprah nggak di media nasional. Cuman terakhir catatan saya kiprah di media nasional itu di tahun 2024 awal tuh saya sebenarnya udah geser dari jurnalis ya, karena memang ada beberapa ataupun lain hal yang memang mengharuskan saya melepaskan lah gitu profesi jurnalis gitu, karena memang pertama alasannya kuliah kan di Bandung itu, yang kedua saya terlalu banyak megang job desk karena memang sebelumnya kan di Kumparan terakhir saya megang 5 kabupaten dari kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Purwakarta. Berarti itu wilayah 3 ya Kang, wilayah 3 Jawa Barat kalau nggak salah ya? Itu jadi kebanyakan lah gitu. Ya satu sisi juga saya juga kerja nyabang gitu di KPU. Oh ya. Cukup sibuk. Ya makanya agak repot juga, jadi ya udahlah kita jalan gitu. Tapi kalau ngeliat dari track recordnya Kang Muhtar tuh awal ngeliput atau awal jadi jurnalis tuh dari tahun berapa sih Kang? Tahun 2019. Dari tahun 2019 itu udah masuk kantor media Kang? Iya, sudah, cuman berkiprah awalnya itu di media lokal. Di media lokal. Ya, dari media lokal. Terus kemudian saya belajar nulis gitu kan. Kebetulan ada senior gitu kan, nulis berita straight maupun picture gitu kan. Saya belajar nulis di situ hingga akhirnya ketika ada kesempatan buat ngisi di salah satu media nasional, ya udah saya masuk dan akhirnya geser ke media nasional lainnya. Tapi sebelum masuk ke dunia profesional di tahun 2019, sebelumnya Akang tuh udah pernah ngeliput atau udah tertarik gitu untuk ke dalam dunia jurnalis ini Kang? Sebenarnya dulu tuh saya sering bikin paper. Oh, di masa SMA atau setelah lulus? Pas S1. Saya dari semester 3, 4, 5 tuh udah mulai tuh bikin paper. Tapi isi papernya itu ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Di era digital ini ya, apalagi ya, itu kan kita sering banget mendengar ada yang namanya algoritma, terutama di milenial atau di Gen Z, itu kita sering banget mendengar kata algoritma, entah itu di sosial media seperti di TikTok, Instagram, Facebook, Google, dan semacamnya. Nah, untuk dari Akangnya sendiri nih yang sebagai wartawan ya udah pakarnya lah inilah ya. Menurut Akang sendiri tuh algoritma tuh kayak gimana sih Kang? Sebenarnya gini, kalau bicara pakar mungkin bukan saya pakarnya karena pakar itu biasanya orang yang sudah menyandang gelar profesor gitu. Nah kalau saya ahli magister, magister juga belum gitu. Betul. Kan lagi calon. Nah paling kalau misalkan algoritma jurnalistik ini kan merupakan suatu istilah ya, memang sesuai dengan perkembangan gitu kan, revolusi industri 4.0. Jadi mau nggak mau gitu kan, jurnalis pun ya harus ikut berkembang dengan kemajuan zaman, dan akhirnya gitu kan secara produk jurnalistik pun ikut perkembangan tersebut gitu, hingga akhirnya kan muncul automatisasi daripada dunia jurnalistik gitu kan. Yang dulunya kita nulis banyak ya gitu kan, ataupun berpatokan bahwa nulis itu ya di media cetak gitu kan, kayak di koran gitu kan, kayak gitu. Terus yang keduanya itu kemungkinan sekarang gitu pada era revolusi industri 4.0 yang dimana sekarang kan
bukan hanya apa ya, bukan hanya media cetak yang memang ikut bersaing gitu kan, ataupun memberikan wawasan atau mengedukasi atau menyebarkan informasi kepada masyarakat, tetapi juga media sosial pun jadi ikut. Ya kan, sekarang kan udah zamannya bahwa masyarakat itu sebenarnya sudah menjadi insan jurnalis. Dan lihat aja kalau misalkan rekan-rekan semua melihat media sosial maupun di Info Karawang di Facebook ataupun di Instagram Halo KRW gitu kan, Karawang Kekinian gitu kan, ataupun media sosial lain ataupun akun media sosial lain, itu kan kadang masyarakat itu kan ngirim ke mereka kan informasi soal kecelakaan dan yang sebagainya. Itu kan mau apa, secara sadar ataupun tidak mereka sudah menjadi inilah gitu, penyebar informasi gitu. Nah, dari situlah gitu kan sebenarnya algoritma gitu kan, algoritma jurnalistik. Mungkinan kalau misalkan bahasa dari teman-teman ya, mungkin kalau ininya dari search engine optimization ya gitu. Nah, itu tuh awalnya tuh karena memang adanya perkembangan informasi yang begitu pesat dari media sosial gitu kan. Dari kalau cetak kan kita butuh waktu lama nih kan. Kita nulis hari ini, terbitnya besok. Tapi kalau media sosial kita ngirim sekarang, 5 menit kemudian langsung bisa kirim. Makanya adalah pembaharuan, muncullah media online kayak gitu. Jadi kayak sekarang kan ada inews.id gitu kan, kumparan .com gitu, terus Kompas Ayo Karawang gitu kan, itu kan semua tuh kan, radar kan, radar juga kan dulunya cuman hanya cetak kan, tapi sekarang udah ada online-nya, media itu di situ. Nah, kadarnya semua tuh nulis dulu tuh ya kan, karena memang belum mengerti kan gitu kan, keterkaitan dengan pemanfaatan lah, supaya bagaimana tulisan kita di website gitu kan itu bisa bisa menyeluruh lah, diterima oleh masyarakat atau bisa tersebar pada saat itu. Nah, pada saat itu masih kekuatannya itu share gitu. Kita upload gitu kan, di-share ke sosial media, kita salin linknya, kita share di media sosial gitu kan. Kalau kayak gitu karena kita belum tahu nih cara kerja, kan, cara kerja si websitenya ataupun websitenya itu gimana. Pada saat itu dulu kayak gitu. Hingga akhirnya sekarang ada yang dinamakan dengan search engine optimization ataupun SEO gitu kan. Nah, mungkin algoritma jurnalistik ini bisa disamakan dengan search engine optimization. Nah, dari bagaimana sih sekarang kan tata cara ininya pemberitaannya yang memang menggunakan search engine optimization ataupun algoritma jurnalistik gitu kan. Nah, supaya daya saingnya itu enggak kalah dengan media sosial gitu kan. Sebenarnya kan sekarang kan ada yang dinamakan dengan filter bubble gitu. Jadi semakin banyak orang mencari suatu informasi mengenai objek A, maka semakin tinggi banyak juga konten-konten yang bermunculan gitu kan di gadget dari situ. Nah, cuman gitu kan akhirnya gitu kan dari situ tuh muncullah pemanfaatan gitu kan, berkaitan dengan hal tersebut dipelajari, dan akhirnya sekarang tuh dalam penerbitan berita gitu kan, supaya tidak kalah saing gitu kan dengan media sosial gitu kan, dipelajari dan kemudian muncullah search engine optimization. Nah, bagaimana cara penggunaannya, yaitu bisa dengan memperhatikan kata kunci dari setiap paragraf, misal keywordnya itu gitu. Akhirnya gitu kan ada perkembangan teknologi ataupun fitur lah gitu kan, dari saat kita penguploadan tuh ada yang dinamakan dengan SEO sebenarnya. Nah, ada keterangannya. Kalau kata kuncinya bagus, misalkan
misalkan SEO-nya enggak itu kurang bagus gitu, kita salin link, kita kirim ke WhatsApp. Pas kita kirim tuh kan muncul tuh gambarnya ya kan. Tapi kalau SEO-nya jelek, gitu kan, kalau SEO-nya jelek, begitu kita salin linknya, gitu kan, terus kita kirim via WhatsApp, begitu kan, cuman link doang. Iya, kayak kita juga Gambarnya ya, di gitu ya. itu ya, kalau kita biasa tuh suka nge-share link TikTok sama teman-teman. Nah itu kan muncul tuh. Kalau misalnya muncul gambarnya itu berarti bagus tuh ya. Iya, itu kan kalau misalnya di media sosial, gitu. Kalau misalkan di website kayak gitu. Oh iya ngerti lah konsepnya gimana. Berarti kayak gitu ya. Itu buat tahu lah gitu. Oh ini nggak muncul nih. Berarti dari hal kecil itu aja udah kelihatan Kak, Kelihatan. bahwasannya si SEO itu mengambil peran. Iya di situ. Tapi satu catatan mungkinan yang memang tadi kan sudah saya jelaskan ya, filter bubble gitu. Semakin banyak kita mencari informasi terkait dengan objek A, maka semakin banyak juga informasi yang bermunculan Benar. di HP satu orang ataupun beberapa orang gitu yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan objek A itu. Kalau sekarang kan, kalau kita ngomongin algoritma kan, pemberitaan sekarang kan lebih, orang-orang tuh lebih suka baca yang lebih kontroversial ketimbang kualitas beritanya. Mungkin orang-orang tuh lebih senang ke berita perselingkuhan ketimbang berita tentang korupsi atau apalah. Nah, kalau dari si medianya ini sendiri, mereka tuh lebih condong kemana sih Kang? Apakah mereka ingin mengikuti pembaca agar lebih banyak membaca berita-berita yang kontroversial ketimbang berita-berita yang korupsi nih? Sebenarnya gini ya, masing-masing media tuh punya karakteristik sendiri, benar. gitu kan. Saya ngerasain lah gimana kumparan tuh menurut saya salah satu media nasional yang memang konteksnya selektif terhadap pemilihan berita, gitu. Kalau kasus korupsi yang memang konteksnya kurang menarik atau korupsinya cuma 50 juta atau berapa, kemungkinannya kalau di daerah nggak bakalan Diliput. Bakal diliput lah, nggak bakal diambil lah ya. Iya, kalau misalkan hanya orang umum aja yang melakukan korupsinya, misalkan kayak ini, tapi kalau maksudnya ini bukan maksudnya nanti di disclaimer ya, nama media nasional. Tapi kalau misalkan lebih ke anak pejabat melakukan korupsi, Oh iya, gitu. lebih menarik lah ya di mata publik juga, itu jadi lebih menarik. Nah, karena mungkin setiap media itu kan punya karakteristik Benar. sendiri. Karena mungkin pembaca yang sering masuknya juga memiliki karakteristik tersendiri. Kalau misalkan pengen tahu soal hasil berita investigasi, pasti larinya pada ke Tempo, bocor alus, ya kan? Benar. Ya kan? Tapi beda, gak bakalan kan kalau misalkan kita nyari yang investigasi ke yang lain gitu. Ini maksudnya disclaimer, nanti bisa diganti media A aja, media B gitu aja. Tapi kalau ngelihat sekarang, ada nggak sih Kang yang media tuh yang dia karakteristiknya udah jalan nih, dia udah mempertahankan, tiba-tiba dia tuh banting setir untuk mengikuti algoritma yang sekarang terjadi Kang? Oh iya, pasti itu. Banyak tapi Kang. Baik, salah satunya saya di Kumparan. Saya tidak pernah menyangka. Saya pernah menulis berita kecelakaan di Kumparan, nggak naik. Nggak naik. Tapi yang naik yang gimana Kang? Tapi begitu memang ada kecelakaan, yang kecelakaannya itu sampai viral kemarin pas Lebaran, yang tol Japek KM 2 gitu kan, kalau nggak salah dapat proyeksi di situ. Kecelakaan karena memang tadi kan semakin banyak orang mencari informasi gitu kan mengenai objek A, maka semakin banyak juga kan berita yang memang mulai dimunculkan, karena memang pastilah semua media pengen websitenya itu mendapat pengunjung baru yang datang gitu, ataupun secara peningkatan gitu kan pengunjung websitenya cukup signifikan naik gitu. Karena ramai juga kan, iya, ya, jadi pasti ngejarnya di situ. Nyari-nyarinya di situ. Karena memang tadinya kita nggak ada karakteristik pembaca yang sering-sering mencari informasi mengenai kecelakaan ke media A, ketika ada kecelakaan viral ya maka dinaikin supaya si ini tuh ketarik gitu. Benar. Di situ.
Nah biasanya di situ, tapi kadang ya lagi-lagi media sosial itu selalu lebih cepat. Iya. Karena apa? Media sosial itu kadang dia tidak konfirmasi. Oh iya. Dan juga informasinya tidak lengkap, cuma sekilas doang. Iya. Mungkin mereka tuh melampirkan judul dan juga beberapa option saja. Beda dengan berita-berita yang ada di website atau di blog. Iya, Kan gitu. kalau di berita-berita atau di blog kan banyak lah, ada kronologinya, Iya. ada ujaran-ujaran para ahli, ada Narasumbernya ada, benar, gitu. benar. Kalau di media sosial kan kadang orang yang di TKP diinin doang kan, Iya. apa namanya, direkam-rekam masukin, Iya. jadi infonya juga masih simpang siur, Iya. masih ambigu. Sedangkan kalau berita kan mungkin udah jelas lah ya para ahli, polisian. Di situ. Nah kadang kan karena memang informasi itu bias gitu kan, nggak menyeluruh disampaikan, jadi muncullah gitu kan. Oh, di komen kan ada yang buat kronologinya nggak apa lain-lain, pada akhirnya dianggap bener kan gitu di situ. Soalnya kan nggak ada yang tahu juga kan di lapangan seperti apa. Kalau di customer algoritma ini kan banyak sekali kayak yang viral-viral gitu kan. Nah itu. kalau misalnya dari Akang sendiri tuh cara mempertahankan integritas sebagai wartawannya itu gimana sih di tengah-tengah berita-berita yang gak jelas gitu kan? Kalau misalnya di wartawan itu kan lebih tertata ya, semuanya lebih ada. Nah ada nggak sih strategi-strateginya mungkin? Ya pertama mungkinan ya sebenarnya ya kalau viralnya itu sesuai fakta kita ikutin. Kalaupun memang viralnya nggak sesuai fakta gitu kan ataupun hoax lah gitu ya, kita coba buat memberikan edukasi ataupun informasi kepada masyarakat dengan cara kita konfirmasi ke beberapa pihak Kepada tim beberapa ahli. yang berkaitan dengan topik tersebut gitu, hingga akhirnya kita terbitkan lah gitu. Tapi catatannya gitu kan, tadi kata kunci setiap paragrafnya itu dikaitkan dengan kata yang viral itu. Masuk ya ke Iya, biar audiens tetap kebaca. Namun Itulah. isinya berbeda. Tapi tetaplah buat pemecahan informasi itu di situ. isinya lebih diperjelas lagi ya, yang ini lagi ya, supaya nggak Dari simpang situ. siur. Nah, terus kemudian berita yang keduanya ataupun berita selanjutnya itu harus berkaitan juga dengan berita sebelumnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di algoritma kayak gini nih, itu tuh kan online ya, kita kebanyakan online. Kalau menurut aku tuh itu justru jadi lebih efisien atau justru jadi tantangan baru gitu. Ya sebenarnya catatan negara tuh ya, karena memang saya tuh belum pernah dicetak gitu. Saya di online dari awal. Berita kan bergelut pada di awal. Dari bukan di awal dari online. online berarti. Iya, kalau saya sendiri ya gitu mengutip lah perkataan dari salah satu tokoh pendiri bangsa gitu kan, yang menyatakan bahwa orang kalau misalkan tidak mengikuti zaman ya bakalan tergerus. Iya. Iya, dan digitalisasi memang nggak semuanya positif, tapi ada juga yang negatif. Tapi selama kita gitu kan bisa memfilter dengan baik gitu ya, ya kemungkinan itu akan menjadi kemudahan bagi kita, dan tentu itu lebih efisien kalau menurut saya pribadi ya. Tadi perbandingannya kalau cetak butuh waktu lama buat berita ataupun informasi itu bisa tersebar ke masyarakat. Kalau online mungkin nggak butuh waktu lama. Iya kan? Jadi Tinggal bisa beberapa langsung jam. Naik Jadi gitu langsung kan. naik. Kalau cetak kan sekarang nulis besoknya baru terbit Prosesnya lebih gitu. panjang ya? Iya, di situ apa sekarang yang jadi tantangannya? Sekarang kan udah zamannya artificial intelligence, Iya. AI. Nah, orang tuh kadang ditranskrip tulisannya, ya kan, ditranskripnya tulisannya di copy paste ke chat GPT, tolong buatkan naskah berita. Jadi nah itu dampak Negatifnya. negatifnya. bukan hanya tantangan, itu justru menjadi ancaman ya. Sebenarnya ancaman tuh dari
dari ke diri pribadi sih, kayak ke nalurinya. Semakin banyak orang memanfaatkan, maksudnya ChatGPT juga bagus gitu kalau misalkan buat kita kajian lebih dalam lah teoritik tentang jurnalistik mungkin bagus. Tapi kalau ChatGPT-nya yang plus ya, bukan yang biasa aja gitu. Gitu. Kalau misalkan di situ ya mungkin lebih lebih bagus. Tapi kalau misalkan terus-terusan kita memanfaatkan ChatGPT, kayaknya rasa-rasanya naluri jurnalistik orang, terus kualitas menulis pun pasti bakal turun. Iya pasti sih, karena kita udah terbiasa dimanja ya. Iya. Dengan AI. Itu yang ada. Iya, dan kita tuh tidak bisa kalau bisa kita terus menggunakan AI, kita tuh tidak bisa menemukan kata yang memang menarik yang kiranya bisa menjadi satu kata kunci hingga akhirnya gitu kan menjadi suatu konsumsian yang viral, konsumsi informasi yang benar-benar viral gitu di masyarakat. Harus mengupload beberapa berita setiap hari atau kita rajin lah untuk mengupload berita. Namun algoritma ini bisa terpengaruh nggak sih kalau pembacanya banyak gitu Kang? Dari satu berita ini pembaca banyak. Nah berita-berita di bawahnya itu juga ikutan naik karena satu berita ini. Itu bisa nggak Kang? Atau Iya, bisa kayak gitu. Jadi kan orang kadang konsumsi, misalnya kita cari nih berita yang soal ribuan perusahaan hengkang dari Kabupaten Karawang nih. Karena memang baru satu berita yang dicarinya pasti di-scroll kan terus sampai bawah. Nah terus ketika ada berita yang berkaitan dengan perusahaan pun ya kita langsung klik, ini bukan ya lanjutannya ya, ini lanjutan nggak gitu. Kalau saya teh pengen nanya, kalau dari media kan bisa diatur nih Kang, bisa dimainkan lah. Nah algoritma ini bisa diatur oleh pemerintah nggak sih Kang? Perihal dia tuh ingin misalnya ada kantor media nih Kang yang terlalu kontra terhadap pemerintah. Oposisi lah. Pemerintahnya ini kurang suka kan? Nah dia tuh mengatur algoritma itu biar nggak muncul pada pembaca, itu bisa nggak sih Kang? Jadi harus menyebarkan informasi yang sama. Kantor dari situ. Biar ketutupan berita yang. Iya. Tapi kadang gitu. Misalkan skandal. Buat nutupin kasus itu, ya kan? Ya harus munculkan isu yang baru. Oh, jadi isu-isu baru biar menghilangin isu pertama ini. Iya. Pengalian isu tuh beneran ini berarti beneran sakit. Berarti caranya itu adalah mengeluarkan berita baru. Berarti dari si pemerintah tuh membuat algoritma tentang si berita tentang pemerintah ini nggak bisa Kang. Misal dihilangkan gitu nggak bisa Kang. Iya, Atau diganti beritanya. Nggak bisa. Berarti menaikkan anak artis kabur aja lah ya. Iya, jadi ya mainin aja pengalihan isu, dan pengalihan isu bukan hanya pemerintah yang bisa, masyarakat umum bisa gitu, mahasiswa pun bisa. Benar-benar. Kalau misalnya kita ngikutin algoritma atau kita ngikutin isu-isu kayak gitu, berarti ada ya kemungkinan isu-isu yang lebih kompleks itu jadi ketinggalan, jadi terabaikan. Banyak, benar. Ada ya? Atau selalu jangan-jangan ya kalau ada yang muncul tuh yang viral-viral, jadi yang pentingnya malah jadi ini ganti. Iya, banyak kayak gitu. Tapi kan kalau dilihat kan sebenarnya media-media kan punya karakteristiknya sendiri-sendiri kan. Tapi kalau Akang lihat nih dari media-media ini teh lebih memilihkan pembacanya untuk mengikuti algoritma sekarang atau memilih kualitas berita yang memang Dua-duanya. dibilang dua-duanya berarti. Kualitas beritanya dulu, iya kan? Karena kalau kualitas beritanya bagus, itu pasti akan berpengaruh terhadap algoritma jurnalistik itu. Ya tadi kan kata muter, kalau misal kita pinter nyari kata yang menarik yang pada akhirnya bisa menarik pembaca gitu kan, ya itu pasti akan viral gitu ya tulisannya. Tapi pada akhirnya menanggapi algoritma ini bagi para jurnalistik ataupun bagi para media massa ini ada sebuah tantangan guys Kang, atau emang dijalanin aja sesuai alurnya? Sebenarnya bukan tantangan tapi pemanfaatan. Iya, algoritma jurnalistik untuk kepentingan masyarakat dan juga media. Dengan algoritma jurnalistik, informasi bakalan tersebar secara luas. Oh iya. Iya kan? Dengan algoritma jurnalistik kita akan belajar bagaimana tata caranya kita bisa menulis kualitas berita yang lebih baik daripada berita sebelumnya gitu sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan
algoritma jurnalistik ini. Berarti ini bukan sebuah tantangan lah bagi kantor media ataupun bagi para wartawannya ya. Iya. Malah Kak Akang dan juga teman-teman jurnalis malah memanfaatkan ada Iya. fitur-fitur ini. Iya, Juga betul. semuanya memilih untuk jalan bersama ketimbang harus memilih salah satu ya Kang. Iya, gitu. Oke, makasih Kang Mukhtar atas waktunya. Siap, sama-sama. Materi penjelasan cukup menarik dan juga cukup Luar biasa ya. luar biasa dari Kang Mukhtar. Sebelumnya terima kasih kembali atas waktunya, atas ketersediaan untuk diwawancara.